kita kembali belajar tematik ya. Seperti biasa, sebelum belajar berdoa dulu. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari. Sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian bunyi dan sumber bunyi. Nah, Ibu kembali jelaskan ya. Jadi, sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Kemarin juga Ibu sudah jelaskan tentang sumber-sumber bunyi. Salah satunya ada pita suara. Kita bisa bersuara dan menghasilkan suara karena pita suara yang bergetar ketika berbicara. Kemudian dari alat musik, semua alat musik pasti mengeluarkan bunyi seperti gitar. Kemudian ada biola. Nah, biola itu adalah alat musik yang digesek. Biola akan mengeluarkan bunyi ketika senar-senarnya digesek, kemudian bergetar. Sumber bunyi yang lainnya yaitu marakas. Marakas jika digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Yang selanjutnya yaitu gendang. Gendang adalah salah satu alat musik tradisional. Nah, ini ketika dipukul, kulit gendang akan bergetar, kemudian menghasilkan bunyi. Kita mendengar bunyi dengan alat indera manusia, yaitu telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera. Fungsinya yaitu sebagai alat pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Telinga menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ini adalah bagian-bagian telinga, seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa telinga terdiri dari telinga bagian dalam, bagian luar, dan bagian tengah. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan lubang telinga, seperti di gambar ya. Kemudian ada telinga bagian tengah, yaitu adalah lubang telinga dan gendang telinga. Ada telinga bagian dalam, yaitu tulang-tulang pendengaran, saluran setengah lingkaran, koklea, dan saluran eustachius ya. Ini ada fungsinya masing-masing. Daun telinga yaitu berfungsi untuk menangkap getaran bunyi. Lubang telinga meneruskan bunyi ke telinga tengah. Gendang telinga menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Lubang telinga menghalangi debu dan air yang masuk. Nah, di lubang telinga itu terdapat bulu-bulu halus. Fungsinya itu untuk menyaring debu atau kotoran-kotoran sehingga tidak masuk ke telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam ada tulang-tulang pendengaran yang fungsinya meneruskan getaran bunyi ke koklea. Kemudian ada saluran setengah lingkaran seperti di gambar ya, itu fungsinya membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Kemudian ada koklea atau rumah siput ya. Kenapa disebut rumah siput? Karena bentuknya menyerupai cangkang siput ya. Ini fungsinya. Kemudian yang terakhir ada saluran eustachius. Selanjutnya, bagaimana cara kerja telinga? Pertama, getaran dari sumber bunyi ditangkap oleh daun telinga, kemudian merambat melalui lubang telinga. Setelah itu, bunyi menggetarkan gendang telinga dan masuk ke tulang-tulang pendengaran. Dari tulang-tulang pendengaran, bunyi diteruskan ke koklea atau rumah siput yang berfungsi menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke syaraf pendengaran. Nah, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak, kemudian otak menerjemahkan bunyi yang kita dengar. Nah, kemudian ada kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia itu mampu mendengar gelombang audiosonik, yaitu dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Kemudian ada orang yang mampu mendengar bunyi yang lemah atau pelan, ada juga yang mampu mendengar bunyi yang keras. Tetapi indera pendengaran yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan rendahnya bunyi. Selanjutnya, bagaimana cara memelihara kesehatan telinga? Telinga harus dirawat agar tetap bersih dan sehat.
Cara merawatnya, yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Jangan mengorek-ngorek telinga terlalu dalam, karena itu dapat mendorong kotoran lebih dalam. Akan semakin menumpuk, kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran dan mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika itu terjadi, maka pergilah ke dokter THT. Jika ada suara memekakan telinga atau suara yang sangat keras, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak robek atau rusak. Nah, itu adalah beberapa cara untuk merawat telinga agar tetap sehat. Dan untuk tugas hari ini, silahkan Ananda baca teks halaman 49, kemudian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung sudah Ibu jelaskan ya. Kemudian kerjakan halaman 54. Itu saja untuk tugas hari ini. Selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum.